Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak kembali Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Ini kalau lihat visualnya ini masih on the road lagi nih Bung Rocky ya. On the road, on the road. Iya, iya, iya. On the road ke Munaslup. Oh, Komunas loh. Saya pikir Anda sedang di mana gitu. Katanya Anda sedang menuju Munaslup ya. Oke. Jadi kelihatannya kalau Munaslup ini fix ya, Bung Rocky, karena setelah Pak Luhut siap menyatakan akan siap jadi ketua umum Partai Golkar, sekarang muncul namanya Bahlil. Gitu. Bahlil menyatakan dia juga siap untuk menjadi ketua umum Partai Golkar karena menyebut bahwa Golkar sudah lampu kuning. Begitu ya, sekarang ini sudah lampu kuning. Ya kalau lampu merah kan PDIP gitu. Ya kalau lampu hijau ada yang lain-lain kan gitu. Tetapi kan kenapa kita sebut itu udah fix menuju Munaslup ya karena satu tentu Pak Luhut itu jelas itu. Kemudian Bahlil ini kan ini orang yang dulu orang tim yang sama lah ini ketika ngomongin soal perpanjangan 3 periode, penundaan pemilu dan lain-lain gitu. Ya, jadi orkestrasi udah dibuat nih. Siapa yang jadi konduktornya pasti Pak Luhut lah, itu yang paling senior. Yang main bass adalah Bahlil, yang main trompet mungkin si Bamsus segala macam. Tetapi intinya ini mau bikin kebisingan tuh di Golkar, kan itu intinya kan. Jadi bukan orkestrasi untuk ditata dengan partitur yang jelas. Ini orkestrasi apa namanya nih, yang chaotic sebetulnya tuh. Yang Kalau dimaksudkan kakafoni untuk, biasa nyebut Anda begitu ya. oh ya, kakofoni itu ya. yang sebenarnya berisik doang untuk bikin kacau opini publik tuh. Kan tetap Erlangga paham bahwa ada kekacauan, tapi tetap dimaksudkan supaya nanti Munas, nanti, tapi tetap intinya Erlangga tidak lagi naik elektabilitasnya. Kan itu mesti diganti tuh. Dan pertanyaan publik, memang Bahlil lebih tinggi elektabilitasnya dari Erlangga. Kalau Pak Luhut misalnya jadi ketua Golkar, coba dites saja elektabilitasnya. Pak Luhut tentu banyak soal yang akan menurunkan elektabilitasnya dari segi etnis segala macam lah itu. Tapi yang jelas bahwa Erlangga paham bahwa dia akan dipojokkan oleh opini publik tuh. Karena perlahan-lahan kita lihat ya konsolidasi nggak jalan, elektabilitas kurang, manuveringnya juga terlalu hati-hati segala macam. Tetapi intinya adalah Presiden Jokowi ingin dapat kepastian bahwa Golkar itu tidak boleh lepas dari tangannya. Jadi all the president men ini lagi beroperasi tuh, dari Pak Luhut, Bahlil, Pak segala macam lah. Karena di dalam soal-soal yang semacam ini, satu poin mesti kita ingat bahwa Jokowi tetap ingin punya kendaraan politik. Itu aja intinya tuh. Jadi kesimpulan Munaslup nanti adalah Jokowi ingin kendaraan politik, cuman itu tuh. Nah, nanti operasinya siapa? Ini keputusannya udah dibuat dulu tuh Munaslupnya. Ya, ya. Dan padahal kan kalau kita menengok ke belakang lagi, menoleh ke belakang lagi ketika Erlangga naik, ini kan juga atas campur tangan dari Pak Jokowi juga ya, pada waktu itu dia bersaing dengan Bambang Susatyo setelah kasusnya Setia Novanto, gonjang-ganjing Setia Novanto gitu. Nah, kenapa kemudian sekarang di tengah jalan rupanya karena dia tidak dianggap satu tentu mungkin yang pertama dia dianggap tidak bisa menyukseskan programnya Pak Jokowi. Yang kedua kan dia ngotot waktu KIB misalnya pada waktu itu harusnya itu untuk kendaraan Ganjar, pada waktu itu Erlangga juga ngotot dia nggak mau gitu. P3 sama PAN sudah sepakat, ya, oke Ganjar ini dipakai. Tapi Erlangga tetap ngotot bahwa harus dia yang jadi calon presidennya. Kemudian belakangan ini juga dia kelihatannya ada tanda-tanda juga mau menyeberang begitu ya. Mungkin ini kenapa kemudian dia harus diamputasi segera gitu. Itu semua tanda-tanda itu menunjukkan Erlangga sebetulnya punya watak gitu. Ya kita tahu Erlangga lemah lembut segala macam. Tapi kelihatannya dia paham politik dan dia ngerti bahwa mengaduk-aduk Golkar itu artinya akan membuat sejarah Golkar yang panjang itu diingat sebagai uh, parpol yang modern segala macam, akhirnya harus tunduk pada kekuasaan. Nah, ini mungkin yang akan membangkitkan perlawanan lebih besar dari Erlangga. Sementara ini Erlangga memang kelihatannya agak balelo, tapi itu kan dalam rangka siksa karena dia dinyatakan sebagai calon presiden, kan itu dasarnya tuh. Tapi kalau sekarang dia bahkan mau didongkel. Nah, saya kira di dalam pemetaan politik sementara ini tetap ada 2-3 faksi di dalam Golkar yang kuat untuk menganggap bahwa nggak bisa dong cara-cara menggusur semacam ini. Apa bedanya misalnya kelakuan Muldoko pada Demokrat dengan kelakuan Jokowi pada Golkar. Dan orang tahu Jokowi berkali-kali mengintervensi Munas partai politik. Kita ingat P3 juga kan diintervensi oleh Jokowi itu yang beberapa tahun lalu tuh.
Demikian juga PKB, apa aja tuh partai itu pasti diintervensi oleh Jokowi itu dalam upaya untuk punya grip. Nah sekarang saya kira itu bolanya ada di Erlangga, mau melawan atau mau tunduk, itu intinya kan. Tinggal hitung-hitungan momentumnya ada pada siapa. Saya kira momentumnya tidak ada pada Jokowi karena Jokowi itu lemah sebetulnya. Memang diasumsikan akan ada penguatan baru, kekuatan Projo melalui Gerindra akan membuat Jokowi makin tenang. Tetapi yang terakhir kan Projo wilayah Jawa Timur justru membelot dari Projo DPP kan. Teman-teman Projo itu akhirnya mendeklarasikan diri untuk pro Ganjar. Jadi tetap Projo itu tidak utuh, kendati Jokowi udah kasih perintah. Jadi bagian-bagian Projo juga pasti akan menghitung ini problemnya apa sebetulnya. Kenapa Projo yang muni yang dapat jatah menteri itu apa imbalannya sebetulnya, sementara yang lain nggak dapat kan. Jadi kita lihat ada keretakan di wilayah pendukung Jokowi sendiri. Maka Jokowi juga tidak mungkin secara final, secara absolut menganggap dia bisa atur-atur semua hal tuh. Kan itu dasarnya itu. Nah, termasuk soal Golkar. Hingga Jokowi mesti pasang beberapa stuntman di situ. Atau beberapa Trojan Horse, kuda Troya dari Bahlil. Bamsud memang dengan sendirinya berkeinginan tuh. Tapi kalau Bahlil yang ngomong ini artinya Jokowi punya keinginan itu. Ya ya. Oke. Jadi kendati sekarang Pak Jokowi di atas kertas harusnya bisa karena dia kan bagaimanapun sekarang ini kan masih presiden begitu ya, mengambil alih itu. Tapi menurut Anda tetap tidak mudah ya, karena pasti akan ada perlawanan. Kalau kita lihat misalnya Agung Laksono misalnya, lihat putranya Dev Akbar gitu yang menyatakan bahwa dia menentang soal pengambil alihan itu. Dan kelihatannya juga orang seperti Pak Abu Rizal Bakri juga akan ada di kubu Agung Laksono gitu. Jadi saya kira kalau toh kemudian terjadi munaslup ini juga bakal Golkar juga bakal berdarah-darah lah gitu situasinya. Iya, termasuk Pak JK pasti menentang kan itu. Oh iya iya pasti. Oh iya. Hal-hal yang udah normal lah secara natural JK pasti menentang itu. Tapi ada faksi anak-anak muda yang bahkan di apa namanya Cipayung Plus apa OKP apa segala macam itu yang terus minta saya beropini dalam soal-soal itu. Jadi saya dapat poin bahwa bagian generasi muda yang diasuh oleh Erlangga, yang diberi kesempatan untuk berkompetisi secara fair, kan banyak lapisan baru di Golkar pimpinan Erlangga yang betul-betul meritokrasinya kuat itu, datang dari luar negeri, belajar bagus, masuk dalam politik, muncul sebagai tokoh baru di beberapa daerah itu, jadi caleg. Mereka pasti akan terganggu nanti, karena mereka udah investasi untuk jadi politisi baru Golkar dengan kapasitas teknokratik yang maksimal. Sekarang permainannya diubah menjadi cewek-cewek Jokowi kan, itu intinya kan. Jadi anak-anak muda yang rasional ini pasti akan tidak ingin Golkar diacak-acak dengan cara yang irasional. Ini dipastikan begitu terjadi perubahan. Ini kan Pak, ini kalau mau ada munaslup pasti dipercepat sebelum daftar calon tetap di KPU ditetapkan kan, Bung Rocky, karena ini berkaitan dengan komposisi itu ya. Ya pasti kalau munaslup sebelum daftar tetap muncul tuh, karena pasti Jokowi akan pasang orang-orangnya, dia ganti semua yang udah nyalek sekarang, yang udah investasi segala macam. Ya. Jadi sebetulnya ini desain yang betul-betul konyol itu. Nah, kekonyolan itu datang dari kebusukan politik. Kebusukan itu berakar dari ambisi yang nggak tertahankan oleh Pak Jokowi itu. Jadi ambisi-ambisi buruk ini akan membatalkan ide tentang Indonesia bisa tumbuh secara demokratis. Indonesia bisa tumbuh dengan etika publik yang rasional. Ini udah batal semua tuh. Jadi kita bayangkan misalnya kalau ada konferensi pers bahwa oke, munaslup terjadi. Lalu apa misinya itu? Misinya adalah mengganti semua caleg yang udah mendaftar, terutama anak-anak muda yang dengan gairah berupaya untuk percaya bahwa Golkar akan tumbuh sebagai partai yang rasional. Mereka juga kecewa pastinya kan. Jadi Erlangga memang lemah secara penampilan personal, tetapi dia menginvestasikan dalam banyak diskusi saya dengan tokoh-tokoh muda Golkar. Dia menginvestasikan suatu infrastruktur baru, itu anak-anak muda ini jangan dikait-kaitkan dengan faksionalisme di dalam partai. Seniornya boleh ada, tetapi biarkan mereka tumbuh untuk mengasuh Golkar menjadi partai modern, partai yang rasional, partai yang teknokratik, partai berakal sehat. Itu intinya kan. Kita lihat semua postur mereka itu ya benar-benar baru. Cara berpikirnya itu lain dengan Bahlil yang memang dari awal yang ngepit dokumen doang tuh buat nyari posisi kan, atau yang seangkatan mereka itu. Ini lapisan baru yang saya kira umurnya ya 30, bahkan di bawah 30 tahun. Banyak betul kader Golkar di bawah 30 tahun yang pintar-pintar dan sekolahnya bagus. Ya. Bahasa Inggrisnya bagus, logikanya bagus. Ya.
Oke, katakanlah misalnya begini ya, karena bagaimanapun juga dengan posisi sebagai presiden sekarang, Pak Jokowi katakanlah kan berhasil ini akan mendongkel Erlangga Hartarto. Tapi kan ini tentu saja kaitannya upaya ini adalah berpikir tentang pasca beliau lengser ya, pasca Pak Jokowi lengser gitu. Nah, bagaimana Anda membacanya? Apakah kemudian nanti setelah Pak Jokowi itu tidak lagi menjadi presiden, dia masih bisa tetap menguasai dan mengendalikan Golkar? Itu ajaibnya. Bayangin misalnya Jokowi, oke, jadi ketua Golkar, assuming begitu tuh. Hmm. Lalu pelantikan presiden, lalu Prabowo bisa jadi presiden. Ini asumsi aja nih Prabowo jadi Hmm. presiden. Hmm. Lalu Jokowi nagih pada Prabowo, kabinetnya mesti dapat di dia. Terus elemen-elemen pada Prabowo menganggap ya kan udah selesai kan jabatan presiden kan. Biar aja dia sebagai ketua Golkar. Diam-diam ini juga dihitung oleh Gerindra tuh. Kalau nggak Gerindra kehabisan kader dong untuk ditaruh di kabinet karena Jokowi akan paksakan Golkar masuk ke kabinetnya Prabowo kan ajaib kan cara berpikirnya kan. Hmm. Jadi ini orang-orang nggak pernah berpikir 3 langkah ke depan, bahkan langkah mundur pun dia nggak paham kok. Hmm. Nah, belum lagi internal Golkar sendiri yang kita tahu kan di situ banyak sekali don-don, banyak lord-lord gitu di sana ya. Ya, itu kacau nanti itu kan akhirnya Prabowo kalau jadi presiden pilihan Jokowi dia juga akan diganggu oleh Golkar yang adalah pilihan Jokowi kan. Kan nggak mungkin dua partai itu Golkar dan Gerindra itu mau mengalah dalam soal komposisi kabinet. Pasti Gerindra akan winner takes it all gitu. Dan itu intinya bahwa politik itu di depan sebelum berkuasa lain dengan politik setelah berkuasa. Itu jadi pikiran Prabowo atau pikiran Gerindra sebelum berkuasa lain dengan pikiran Prabowo atau Gerindra setelah berkuasa tuh. Nah, faktor Jokowi atau Jokowi menganggap bahwa sebelum dan setelah berkuasa dia akan berkuasa terus kan itu konyol. Hmm. Nah, mungkin sekarang ini kan makin terbukti banyak orang kan kadang-kadang menganggap apa sih Rocky Gerung kok sudah sejak awal bicara waktu itu kan jauh sebelum itu Anda sudah mengindikasikan ini bahwa ini akan dilakukan gitu ya. Dia mengambil alih itu karena tidak mungkin kelihatannya Pak Jokowi untuk mengambil alih PDIP kan sebenarnya aimnya Pak Jokowi itu tadinya itu PDIP tapi dia sadar kalau di PDIP itu akan lebih repot dan dia lihat peluang itu yang lebih lebih mungkin itu di Golkar begitu ya. Ya sebetulnya baca politik Indonesia gampang tuh. Kita tinggal pastikan secara absolut Jokowi mau apa, secara absolut Prabowo mau apa, secara absolut Anies mau apa. Lalu kita bikin derivasinya tuh. Oh kalau yang Hmm. absolut nggak dapat dia akan pindah sebentar untuk Hmm. yang relatif. Tapi yang relatif itu diarahkan kembali pada yang absolut. Kan gampang kan? Jadi Hmm. absolut dalam pikiran Jokowi dia adalah raja. Hmm. Seluruh seluruh peralatan politik yang dia pakai selama ini itu seperti Raja Mataram kan. Hmm. Gampangnya begitu tuh. Dan Hmm. dia tidak ingin ditinggalkan oleh kemewahan itu, oleh kebanggaan itu. Jadi pastikan aja bahwa Jokowi punya maksud buruk di dalam sistem demokrasi. Kalau di sistem kerajaan dia bagus, tapi di sistem demokrasi, jadi kita bandingkan misalnya cara berpikir Prabowo dengan cara berpikir Jokowi pasti beda tuh. Prabowo melihat partai itu sebagai peralatan untuk memenangkan kompetisi itu. Jokowi tidak. Kekuasaan itu harus dimenangkan dengan cara apapun, kan beda cara berpikirnya. Nah, Ya, ya. Prabowo dari awal bikin partai pelan-pelan, walaupun banyak hambatan, terutama dari kalangan aktivis HAM tuh, yang sekarang akhirnya jadi kacung juga di Gerindra. Tapi udahlah itu satu proses masuk di dalam demokrasi. Kita nggak persoalkan mereka yang kritik Prabowo dan akhirnya bersama-sama lagi ingin mendukung Prabowo, karena ini kompetisi yang dasarnya adalah kalkulasi politik. Jadi partai adalah bagian atau tempat untuk menguji politik. Budiman Sujatmiko ya oke, teman saya boleh dia menguji kembali politiknya di Gerindra karena mungkin dia merasa terlantar di PDIP. Oke, nggak ada soal tuh. Tetapi di dalam sistem yang kompetitif. Jokowi nggak mau sistem yang kompetitif, dia mau caplok aja kan dengan Munaslup lah, dengan ngutus Muldoko untuk ngaduk-ngaduk Demokrat lah, dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur P3 kan itu buruk kan. Jadi dengan mudah kita lihat tuh bopengnya politik istana tuh. Dan kalau tadi Anda menyebut absolute power itu pasti ya tend to corrupt absolutely ya. Itu pasti begitulah Ya, rumusnya ya. iya itu udahlah, udah itu. Jadi semua pengamat yang teknis siksa nggak ada soal siksa kalau melihat politik Indonesia itu. Hmm. Ada garis absolut, ada garis relatif. Yang relatif pada akhirnya akan diarahkan pada yang absolut. Kenapa? Karena Jokowi nggak paham demokrasi, cuman itu intinya. Kalau dia paham demokrasi, dia udah berhenti dari awal tuh. Jadi Hmm. cawe-cawenya Jokowi itu dimanfaatkan oleh begundal bukan begundal oleh punggawa-punggawanya tuh yang berupaya untuk juga nyari selamat lewat Golkar nanti atau lewat Jokowi. Orang lupa bahwa politik itu rencana politik selalu dibatalkan ketika ada presiden baru.
Yes, oke. Dan saya kira kalau Munaslup itu berarti dalam pekan-pekan itu setidaknya bulan-bulan ini akan terjadi ya. Karena kalau kita lihat timelinenya bahwa DCT daftar calon tetap yang harus segera ditetapkan di pileg, dan kemudian juga pendaftaran calon presiden akan mulai pada tanggal 19 Oktober itu sudah dimulai. Jadi saya kira mungkin dalam sepekan atau ya dalam bulan-bulan ini gitu kita akan lihat Munaslup Golkar. Iya, saya kira Erlangga harus bentuk tim untuk lakukan counter paradigma itu, paling nggak counter paradigm. Usulkan di situ bahwa ini peristiwa yang buruk secara demokrasi. Dia akan dapat semangat baru karena orang akan bandingkan cara berpikir Erlangga teknokratik, demokratis, ingin ada suksesi secara institusional. Cara berpikir Jokowi kebalikan dari itu, berarti Jokowi otoriter. Itu yang akan disodorkan pada publik supaya publik ngerti bahwa bagian-bagian buruk dari istana masih beroperasi kendati matahari hampir tenggelam. Yes, oke, baik. Terima kasih Bang Rofik, 0% ya. Yes.